agresif. Maka sang suami memutuskan untuk membawa kembali istrinya pulang ke rumah dengan harapan ia akan segera pulih karena berada di suasana rumah. Awalnya pihak rumah sakit menentang ide suaminya, namun akhirnya tim medis mengizinkan Maria dirawat di rumah. Setibanya di rumah, kondisi ibu dua anak ini terlihat stabil dan jauh lebih tenang dibandingkan saat di rumah sakit. Sayangnya, hal ini hanya bertahan sebentar. Ketika ia melihat kedua anaknya berlarian di rumah, Maria mengancamnya dengan sebuah pisau. Sang suami yang melihat kejadian ini merasa bahwa apa yang istrinya lakukan sudah di luar kendali. Virus kanibal dalam tubuh Maria bereaksi. Hingga suatu hari ketika rasa penasarannya tidak bisa ditahan, ia membunuh dan memasak kedua anaknya. Mengetahui hal kejam yang dilakukan istrinya, sang suami menjadi marah besar dan menembak Maria berkali-kali. Dengan berat hati, sang ayah mengubur sisa potongan tubuh anaknya. Tidak lama kemudian ia mendengar suara tangis istrinya yang mengintip dari sudut jalan. Ia langsung berlari ke arah Maria dan membuat luka besar di wajah istrinya. Maria Labo melarikan diri untuk kedua kalinya. Menurut kisah yang beredar, setelah kejadian tersebut, semua polisi memburu Maria. Mereka takut jika nanti Maria akan membuat keonaran di seluruh penjuru kota. Setelah melakukan beberapa kali pengejaran, akhirnya Maria tewas terbunuh. Sedangkan versi lainnya menggambarkan bahwa Maria dan keluarga kecilnya hidup bahagia di daerah kota Capiz, Filipina. Karena keadaan ekonomi keluarga mereka memburuk, ibu dua anak ini memutuskan untuk mencari pekerjaan lain. Ia memutuskan untuk bekerja sebagai seorang perawat lansia. Ia merawat seorang kakek tua yang terkena stroke dan mengalami kelumpuhan. Sebelum Maria, tidak ada orang lain maupun keluarganya yang bersedia untuk merawat sang kakek. Hal itu dikarenakan para keluarga percaya bahwa si kakek terinfeksi virus kanibal. Bahkan anak-anaknya pun sengaja membuat sang kakek menjadi lumpuh agar tidak meneror banyak orang. Sampai datang Maria yang bersedia menjadi perawat kakek tua ini. Maria Labo menjalani profesinya sebagai perawat selama bertahun-tahun tanpa memiliki pikiran negatif terhadap sang kakek yang tidak berdaya ini. Setelah merasa memiliki tabungan yang cukup, ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarganya. Sang majikan hanya memperbolehkan Maria pulang asal sang kakek juga mengizinkannya. Merasa sedih, kakek tua itu menangis. Ia sampai marah dan tidak mengizinkan Maria pergi. Karena merasa iba, Maria memutuskan untuk tetap bekerja di rumah itu, tapi hanya dalam waktu setengah hari. Merasa tidak puas, kakek itu panik dan menggigit tangan Maria sampai berdarah. Sontak, ibu dua anak ini berteriak meminta pertolongan, akan tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Setelah mendapat gigitan itu, ia memutuskan untuk berhenti dan pulang ke rumahnya sambil membawa uang yang banyak dari majikannya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mulai merasakan ada yang aneh pada dirinya. Mulai timbul rasa penasaran yang lebih ketika melihat tubuh manusia seperti ingin memakannya. Bahkan Maria pernah menggigit tangan dan pahanya sendiri sampai berdarah. Setelah kejadian mengenaskan tersebut, rasa penasaran dengan daging manusia semakin bertambah parah. Hal ini menjadi tidak tertahankan, sampai ia melakukan hal yang tidak seharusnya seorang ibu lakukan pada anaknya. Setelah rasa keinginan yang lebih terhadap tubuh manusia sudah tidak bisa terbendung lagi,
Maria melakukan perilaku kejam yang tak termaafkan, yang membunuh dan memutilasi kedua anaknya. Bahkan ibu dua anak ini dengan tega memasak tubuh anaknya sendiri. Diceritakan suatu malam saat suaminya pulang ke rumah dalam keadaan lapar, melihat di meja ada banyak makanan, sang suami langsung duduk. Ia bertanya kepada Maria, "Di mana anak-anak mereka?" Dan Maria menjawab, "Anak kita ada di sini." Tanpa merasa curiga sedikit pun, sang suami memakan daging anaknya yang sudah dimasak sang istri dengan lahap. Setelah makan, Maria menjelaskan daging apa yang sudah mereka makan ke suaminya. Mendengar pernyataan sang istri, ayah dua anak ini marah besar. Ia mengambil sebuah pisau dan langsung merusak wajah istrinya. Alhasil, Maria mempunyai bekas luka besar di wajahnya. Ia merasa marah kepada suaminya. Maria tidak bisa berbuat apa-apa, maka ia memutuskan untuk kabur dari rumah dan tidak kembali lagi. Menurut cerita, setelah kabur dari rumah, Maria Labo menghantui seluruh penjuru Filipina dan memburu daging anak-anak. Kisah urban legend ini kemudian sering dipakai oleh para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak keluar saat malam hari. Dan pemirsa, itulah kisah Maria Labo, wanita kanibal Filipina versi On The Spot. Banyak dari kita yang mungkin pernah mendengar mengenai penumbalan manusia yang dilakukan oleh peradaban kuno manusia. Namun bagaimanakah jadinya jika kasus penumbalan manusia justru terjadi di era modern seperti saat ini? Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi dalam kisah menumbalkan manusia versi On The Spot. Sesaat lagi tetap di On The Spot.